Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Aji, Fakultas Teknik Komputer dan Informatika, Universitas Nasional. Di sini saya ingin menjawab soal teknik simulasi dan pemodelan. Di sini ada 5 pertanyaan, yaitu yang pertama pertanyaan berikan deskripsi tentang yang pertama adalah tujuan mempelajari simulasi. Jadi tujuan dari mempelajari simulasi adalah melalui kuliah ini diharapkan kita dapat mempelajari suatu sistem dengan memanfaatkan komputer untuk meniru perilaku sistem tersebut. Dan yang kedua ada pertanyaan itu karakteristik sistem. Jadi ciri karakteristik sistem terdiri dari berbagai elemen yang membentuk satu kesatuan yang adanya interaksi, saling ketergantungan dan kerjasama antara elemen. Sebuah sistem ada untuk mencapai tujuan tertentu dan juga memiliki mekanisme atau transformasi, memiliki lingkungan yang mengakibatkan dinamika sistem. Yang ketiga ada tujuan model dan simulasi. Tujuannya itu yang pertama adalah akademik, untuk menjelaskan sekumpulan fakta karena belum ada teori, untuk mencari konfirmasi bila telah ada teori, dan manajerial, alat pengambilan keputusan, proses belajar, alat komunikasi. Itu yang soal yang pertama. Dan soal yang kedua ada menjelaskan tentang bagan. Jadi bagannya itu tentang yang pertama adalah perumusan masalah. Adanya suatu permasalahan ditandai dengan munculnya gejala. Untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya, maka perlu mengumpulkan informasi secara aktual sesuai dengan kejadian lapangan dan semula gejala yang ditimbulkannya. Pencarian informasi tersebut bisa dilakukan dengan mencari jawaban dan pertanyaan apa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan, dan siapa. Dan bagian yang kedua itu menentukan tujuan penelitian setelah pokok permasalahan ditemukan. Tentukan tujuan penelitian untuk membatasi pengembangan ataupun penyelesaian masalah. Untuk membuat suatu model tidak sesuai dengan kondisi dapat dipastikan kejadiannya. Untuk kondisi yang sangat sulit diprediksi dengan pasti, diberikan asumsi dengan tujuan yang telah ditetapkan. Akan didapat batasan yang pasti pada saat pengembangan penyelesaian masalah sesuai kebutuhan metode dan teori yang dijadikan landasan pengembangannya. Dan penjelasan yang ketiga, mengembangkan penyelesaian masalah. Tahap ini merupakan awal penyelesaian masalah. Jika tahap ini tidak sesuai dengan kebutuhan, maka seluruh penelitian tidak dapat digunakan seperti yang diharapkan. Dalam tahap ini, pendekatan teoritis dilakukan dengan menggunakan metode tertentu sebagai alternatif cara menyelesaikan masalah. Ketika data bukti pengamatan di lapangan dan tujuan telah ditentukan, tindakan berikut adalah menganalisis data tersebut. Dari proses analisis akan didapatkan sesuatu ketentuan yang berupa asumsi, kendala, sebab akibat, dan satu variabel dengan variabel yang lain, serta faktor lain yang berhubungan dengan pembuatan model simulasi dan pemodelan. Yang keempat, verifikasi. Menentukan program komputer simulasi bekerja sebagai mestinya, yaitu sama dengan mendebug program komputer. Verifikasi memeriksa penerjemahan model simulasi konseptual menjadi program yang berjalan dengan benar. Proses pengujian terhadap model tersebut perlu dilakukan. Jika pengujian model yang diharapkan dengan pengembangan aplikasi dapat dipastikan tidak timpang, maka proses ini penyelesaian metode yang digunakan dalam model akan mampu memberikan alternatif tanpa harus mengubah model. Yang kelima adalah ada validasi. Berkenan dengan menentukan apakah model konseptual simulasi atau bukan program komputer merupakan representasi yang akurat dari sistem yang dipelajari. Jadi jika model simulasi dan hasilnya diterima oleh manajer atau klien sebagai valid dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, berarti model tersebut kredibel. Proses ini sebagai kendali agar asumsi, batasan, dan variabel yang diperlukan saat proses benar-benar langsung dikaitkan dalam suatu proses di dalam aplikasi yang dibangun. Jadi seperti itu. Yang ketiga itu pertanyaannya tentang berikan deskripsi tentang jenis model. Jadi ada jenis-jenis model yang digunakan.
Yang pertama adalah jenis model ironik atau skull physical object. Yang kedua ada grafik model. Yang ketiga ada matematik dan logical model. Nah, pertanyaan yang kedua dari yang nomor 3, simulasi menggunakan komputer. Simulasi menggunakan komputer mempunyai teknik. Ada 8 teknik. Yang pertama adalah mengembangkan model simulasi, tulis dan debug program komputer dalam modul atau subprogram simulasi dan pemodelan 7 teknik. Yang kedua, disarankan agar lebih dari satu orang membaca program jika model simulasi yang dikembangkan besar. Teknik yang ketiga, jalankan simulasi dengan beberapa setting parameter dan lihat apakah outputnya masuk akal. Yang keempat, lakukan tes di mana status sistem yang disimulasi yaitu daftar event, variabel status, cacahan statistik, dan sebagainya dicetak setelah masing-masing event terjadi dan dibandingkan dengan perhitungan manual dan dapat melihat apakah program bekerja sebagai mestinya. Teknik yang kelima, jika mungkin, model harus dijalankan dengan asumsi-asumsi yang disederhanakan di mana karakteristik yang sebenarnya diketahui atau dapat dihitung dengan mudah. Teknik yang keenam, ada beberapa model simulasi akan sangat menolong jika ada animasi output simulasi yang dapat diteliti. Yang ketujuh, tuliskan min dan varian sampel untuk setiap distribusi probabilitas input simulasi dan dibandingkan dengan min dan varian yang diinginkan. Langkah ini menentukan apakah nilai-nilai input dibangkitkan dengan benar dan didistribusikan tersebut. Teknik yang 8, gunakan paket simulasi untuk memperkecil jumlah baris kode yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, yang C, verifikasi dan validasi dalam proses simulasi. Yang pertama, validasi berkenaan dengan menentukan apakah model konseptual simulasi atau bukan program komputer merupakan representasi yang akurat dari sistem yang dipelajari. Jadi jika model simulasi dan hasilnya diterima oleh manajer atau klien sebagai valid dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, berarti model tersebut kredibel. Proses ini sebagai kendali agar asumsi batasan dari variabel yang diperlukan saat proses benar-benar langsung dikaitkan dalam suatu proses di dalam aplikasi yang dibangun. Penyajiannya pun, aplikasi ini diharapkan mampu memberikan alternatif pengambilan keputusan dengan memberikan berbagai strategi pilihan yang mudah dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab. Validasi atau dialisis sebagai statistik data dapat dilakukan dengan membandingkan model output dengan sistem yang sebenarnya. Pengujian subjektif dengan pakar menilai hasil output berdasarkan kemahiran dan sistem dan pengalaman. Pengujian objektif menggunakan statistik. Membandingkan data sebenarnya dengan hasil simulasi. Nah, terus ada yang keempat, pertanyaan yang keempat yaitu dengan bagan. Di sini ada bagan matematikal. Jadi pengujian internal memverifikasi persamaan matematik sehingga dapat mempresentasikan hubungan dengan benar. Metode terbaik untuk memvalidasi kebenaran matematik dan konsistenan logis adalah dengan memeriksa satuan contoh. Jika satuan dipersamakan sisi kanan adalah kilogram, maka satuan sisi kiri pun harus kilogram. Pengujian validitas eksternal. Apakah model cukup valid dalam mempresentasikan realita? Stakeholder harus mengerti bahwa validitas eksternal tidak mungkin dibuktikan secara total. Validitas eksternal pun lebih berupa pertanyaan mengenai kredibilitas model. Kredibilitas model dalam kesesuaian model atau appropriateness adalah salah satu ciri dari model matematik yang baik. User pun akan memiliki kepercayaan terhadap model yang kredibel dan juga model yang valid secara eksternal maupun meniru realitas secara akurat. Jadi seperti itu bagian nomor 4. Dan lanjut ke pertanyaan nomor 5.
Pertanyaan nomor 5 ini berikan pendapat tentang analisis error dan simulasi dan pemodelan. Analisis kesalahan dalam pemodelan numerik yang pertama. Di sini dalam simulasi numerik atau pemodelan sistem nyata, analisis kesalahan berkaitan dengan perubahan dalam model karena parameter ke model bervariasi tentang rata-rata, misalnya dalam suatu sistem yang dimodelkan sebagai fungsi dari dua variabel. Analisis kesalahan berkaitan dengan penyebaran kesalahan numerik dan sekitar nilai rata-rata dan kesalahan dalam sekitar rata-rata. Dalam analisis numerik, analisis kesalahan terdiri dari analisis kesalahan maju dan analisis kesalahan mundur. Teruskan analisis kesalahan. Analisis kesalahan ke depan melibatkan analisis suatu fungsi yang merupakan perkiraan, biasanya polinomial terbatas, untuk suatu fungsi untuk menentukan batas kesalahan dalam perkiraan, yaitu untuk menentukan seperti evaluasi kesalahan forward diinginkan dalam angka yang divalidasikan. Terus ada analisis kesalahan mundur. Analisis kesalahan mundur melibatkan analisis fungsi perkiraan untuk menentukan batasan pada parameter sedemikian rupa sehingga hasilnya analisis kesalahan mundur, teori yang dikembangkan dan dipopulerkan oleh James Wilkinson, dapat digunakan untuk menetapkan bahwa suatu algoritma yang mengimplementasikan fungsi numerik stabil secara numerik. Yang keempat, ada pendekatan dasarnya adalah untuk menunjukkan bahwa meskipun hasil perhitungan karena kesalahan pembulatan tidak akan benar, itu adalah solusi tepat untuk masalah terdekat dengan data input yang sedikit terganggu. Jika gangguan yang diperlukan kecil, berdasarkan urutan ketidakpastian dan dalam data didefinisikan dalam sebagai backward stable. Stabilitas adalah untuk sensitivitas terhadap kesalahan masalah yang diberikan menunjukkan sensitivitas yang melekat dari fungsi tersebut terhadap gangguan kecil dalam inputnya dan tidak tergantung pada implementasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ada yang nomor 5, ada pertanyaan yang B, yaitu keuntungan dan kerugian menggunakan model dalam simulasi. Keuntungan yang pertama, keringkasan dan closed form. Kemudahan relatif mudah untuk sistem yang kompleks. Kemudahan sarana pelatihan evaluasi untuk menuju solusi optimal. Sarana pelatihan. Dan yang kedua ada kerugiannya. Kerugiannya itu adalah asumsi tidak realistis, formula yang kompleks, tidak ada atau sulit mencari solusi optimal. Model simulasi yang baik mungkin mahal. Nah, sekian dari jawaban saya untuk ujian tengah semester mata kuliah teknik simulasi dan pemodelan. Saya Bayu Aji dari Fakultas Teknik Komputer dan Informatika Universitas Nasional. Inilah adalah jawaban saya, dan sini saya akan upload ke YouTube. Sini saya akan cantumkan beserta makalahnya berupa Word dari tujuan, karakteristik, penyelesaian masalah, verifikasi, validasi, jenis model, terus teknik-teknik dalam komputer simulasi, dan juga ada bagian-bagiannya. Terima kasih. Sini juga ada analisis kesalahan mundur. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam jawaban saya.